Baik, selamat sore Ibu dan teman-teman. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang penduga rasio. Saya langsung saja dalam materi. Yang pertama itu apa itu penduga rasio? Kita semua tahu bahwa penduga rasio itu adalah salah satu metode untuk menduga rata-rata populasi pada pengambilan sampel acak sederhana. Selanjutnya, untuk memperkirakan rasio dengan menggunakan sampling acak sederhana. Perkiraan rasio dengan menggunakan sampling acak sederhana adalah metode yang digunakan untuk memperkirakan proporsi atau rata-rata suatu populasi berdasarkan sampel yang diambil secara acak. Kita misalkan suatu sampel acak sebanyak elemen yang diambil dari suatu populasi terbatas dengan elemen. Bagaimana caranya agar kita dapat membuat perkiraan tentang rata-rata penduga dari variabel? Misalkan perkiraan total serta perkiraan rasio. Berdasarkan informasi yang kita dapat, suatu sampel dengan X sebagai variabel tambahan. Untuk kita menghitung perkiraan serta maka kita gunakan rumus perkiraan sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat pada slide, rumusnya itu R per R topi, di mana R topi itu adalah perkiraan populasi rasio, adalah uh, perkiraan rasio populasi, di mana rumusnya R topi sama dengan sigma sigma yi, di mana I sama dengan 1 sampai N per sigma xi, di mana I sama dengan 1 sampai N. Akan lanjut tentang perkiraan varian. Teman-teman bisa melihat rumusnya di sini, di mana rumusnya itu S kuadrat R sama dengan N kurang N per N, di mana N besarnya ini adalah populasi, N kecilnya itu sampel, dikali 1 per N X kuadrat, dikali sigma YI kuadrat kurang 2R sekali sigma XI YI ditambah R kuadrat sigma XI kuadrat per N kurang 1. Perkiraan total populasi menggunakan penduga rasio dalam sampling acak sederhana. Pendekatan untuk penduga total populasi suatu variabel Y dengan menggunakan variabel pendukung X yang berkorelasi dengan Y. Lanjut dengan penduga rasio total N yang diketahui. Metode penduga rasio dapat digunakan dalam berbagai jenis metode penarikan sampel. Pada penarikan sampel acak berlapis, populasi yang jumlahnya besar sudah dikelompokkan menjadi sub-sub populasi yang lebih homogen. Jadi, penduga rasio diperlukan untuk mengetahui karakteristik suatu populasi dengan memanfaatkan hubungan antara variabel tambahan XI yang berkorelasi dengan YI. Yang pertama itu T topi Y sama dengan NY topi. Terus yang kedua itu T topi Y sama dengan R tau X. Di mana T topi Y sama dengan NY topi ini adalah pendekatan langsung total populasi, ukuran populasi dikali rata-rata sampel. Untuk T tau tau topi Y sama dengan R tau X adalah penduga rasio yang menggunakan rasio antara Y dan X dari sampel lalu dikalikan dengan total X populasi. Lanjut, penduga rasio berguna untuk survei yang bermaksud menduga nilai total populasi, tetapi ukuran populasi tidak diketahui secara pasti. Ada kalanya ukuran populasi atau N variabel penelitian Y tidak diketahui. Dengan demikian, ukuran populasi dapat diestimasi melalui rumus tau topi Y sama dengan R topi tau X atau tau X sama dengan nilai total populasi variabel X, di mana TY itu penduga total populasi variabel Y, R itu penduga rasio, TX nilai total populasi variabel X. Nah, lanjut dengan contoh soal.
Baik, selanjutnya kita akan masuk pada contoh soal. Di sini suatu survei ditunjukkan untuk menduga rasio pengeluaran untuk bahan makanan, kita misalkan dengan Y, terhadap total bahan makanan rumah tangga, kita misalkan dengan X. Dari ukuran populasi N sama dengan 150 RT atau rumah tangga, kita ambil sampel N sama dengan 10 RT. Dan data disajikan pada tabel berikut. Nah, teman-teman dan Ibu bisa lihat pada slide. Nah, di sini di slide ini untuk total dari X-nya sendiri yaitu 10.255 dan total untuk Y sendiri yaitu 2.155. Untuk penyelesaiannya kita mulai dengan nilai dugaan rasio di mana rumusnya yaitu R topi sama dengan sigma YI di mana I berjalan dari 1 sampai N dibagi dengan sigma XI di mana I sama dengan 1 sampai N. Dari total yang telah kita dapatkan di tabel tadi kita bagi 2.155 dibagi dengan 10.255 kita dapatkan hasil 0,2101. Selanjutnya kita akan mencari perkiraan varians di mana Ibu dan teman-teman bisa lihat untuk rumus cara mencari perkiraan varians di slide. Selanjutnya kita masukkan nilai-nilai di dalam rumus tersebut, maka kita akan mendapatkan hasil untuk perkiraan variansnya yaitu 0,0069. Dengan demikian, nilai selang kepercayaan 1 kurang alfa adalah R topi dikurang T alfa per 2, S R topi itu kecil R topi ditambah T alfa per 2 dikali S R topi sama dengan 0,21 dikurang T alfa per 2 0,0069 kecil R kecil 0,21 ditambah T alfa per 2 0,0069. Oke, baik. Kita masuk ke soal kedua, yaitu sebuah perusahaan ingin memperkirakan jumlah total produksi yaitu dalam kilogram dari seluruh 150 mesin yang beroperasi. Namun karena keterbatasan waktu, perusahaan hanya mengambil sampel acak sederhana sebanyak 10 mesin dan mencatat XI itu lama operasi mesin, itu satuannya jam, yaitu hasil produksi satuannya kilogram. Kita bisa melihat data dari 10 mesin sampel. Teman-teman bisa melihat datanya pada slide. Selanjutnya, diketahui bahwa jumlah total jam operasi seluruh mesin di populasi adalah X itu sama dengan 750 jam. Gunakan estimasi rasio untuk memperkirakan. Yang pertama, rasio produksi per jam operasi mesin. Yang kedua, total produksi seluruh mesin di populasi. Oke, masuk dalam penyelesaiannya. Yang pertama itu kita menghitung X bar dan Y bar atau rata-rata dari X dan rata-rata dari Y. Untuk rata-rata X-nya, yaitu kita menggunakan rumus sigma XI, di mana I-nya berjalan dari 1 sampai N, dibagi dengan N atau sampel. Sigma XI itu 53 dan E-nya 10. 53 bagi 10 itu kita menghasilkan 5,3. Untuk Y bar-nya, yaitu sigma YI, di mana I berjalan dari 1 sampai N dibagi dengan N. Sigma Y-nya itu 228 dan sampelnya tadi 10, jadi 228 bagi 10 sama dengan 22,8. Yang kedua, kita menghitung rasio. Rumus rasio itu R topi itu sama dengan sigma YI, di mana I-nya berjalan dari 1 sampai N, dibagi dengan sigma XI, di mana I-nya berjalan dari 1 sampai N. Sigma YI tadi 228 dan sigma XI tadi 53. Jadi 228 bagi 53 itu sama dengan 4,30 kg per jam. Untuk yang ketiga itu kita mencari estimasi total populasi. Tahu Y topi itu rumusnya sama dengan sigma YI, di mana I-nya berjalan dari 1 sampai N dibagi dengan sigma XI, di mana I-nya berjalan dari 1 sampai N dikali TX. TX itu total populasinya, di mana di sini total populasinya itu ada 750 jam.
Tadi kita sudah mendapatkan sigma YI dan XI dibagi XI itu sama dengan 4,30 dikali dengan totalnya itu 750, itu kita mendapatkan hasil 3,225 kg. Jadi rasio produksi per jam adalah kurang lebih 4,30 kg per jam, dan estimasi total produksi populasi itu kurang lebih 3,225 kg. Baik, dari kami sekian dan terima kasih.